Kejaksaan Agung RI menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. 3 staf Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang melakukan tindak pidana korupsi tunjangan kinerja pegawai dibawa dengan menggunakan mobil tahanan menuju ke kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. KPK tetapkan Bupati Meranti Riau Muhammad Adil sebagai tersangka 3 kasus korupsi. Nah, setelah melihat video di awal tadi, kira-kira apa yang dapat teman-teman pikirkan? Benar sekali, video di awal tadi merupakan video mengenai korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan banyak orang. Berbicara tentang korupsi, ternyata korupsi ini tidak hanya terjadi pada pemerintahan negara saja. Namun, korupsi ini dapat dilakukan dari kalangan dewasa, remaja, hingga ke kanak-kanak. Dalam realitanya, di sekeliling kita atau di lingkungan kita, korupsi ini kerap sekali terjadi. Contohnya saja, ada dalam dunia lingkungan kampus, seperti korupsi waktu. Korupsi waktu adalah perilaku seseorang tidak menjaga waktu yang sudah diamanahkan sebelumnya. Nah, korupsi waktu ini biasanya sering terjadi di kantor-kantor ataupun perusahaan-perusahaan swasta. Namun demikian, di lingkungan kampus dapat terjadi korupsi waktu. Nah, korupsi waktu yang dilakukan oleh mahasiswa, ya ini salah satunya adalah telat masuk kelas. Hal ini yang menyebabkan bahwasanya di mana mahasiswa mengetahui jadwal dia untuk melakukan awal perkuliahan. Namun banyak saja alasan mahasiswa itu tidak masuk ke kelas sesuai dengan waktunya ataupun kategorinya terlambat. Nah, baik kalau begitu memang mayoritas mahasiswa ini yang menganggap bahwasanya terlambat itu adalah hal yang sepele. Namun demikian sangat adanya dampak yang timbul akibat mahasiswa ini telat masuk kelas, yakni dapat mengganggu dosen dalam mengajarkan perkuliahan dan juga dapat mengganggu mahasiswa yang konsentrasi dalam mengikuti perkuliahan tersebut. Nah, korupsi ini dapat menimbulkan korupsi lainnya seperti berikutnya. udah mulai lagi. Gimana nih? Jadi ini ada beberapa materi yang kita pelajari itu terkait dengan infeksi nosokomial. Baik, jadi infeksi nosokomial ini nantinya ada dari kontaminasi, kemudian sterilisasi, dan juga adanya sepsis ya. Itu ada yang telat. Oh, siapa itu? Saya, Bu. Ya, sebutkan siapa nama kamu? Nama saya Zahra, Bu. Zahra. Kenapa kamu telat? Tadi macet, Bu, di jalan. Macet, Bu. Iya, maaf ya, Bu. Lain kali gak bakal telat lagi, Bu. Iya tuh, benar. Iya, betul. Oke, nanti kalau terus telat ya, saya berikan peringatan ya. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Kasih sanksi aja, Bu. Oke, Makasih ini ya. telat Kamu ya. yang membantu. Saya telat juga. Yang mana ada baru ini ya? Dia udah stop. Kita lanjutkan ya materi kita. Jadi jangan dilakukan lagi ya. Ya, Bu. Nah, inilah merupakan contoh dari korupsi waktu. Jadi jangan ditiru ya teman-teman. Korupsi bukan hanya sekedar terkait keuangan. Korupsi merupakan penyelewengan serta pembiaran dari masyarakat. Dan banyak sekali masyarakat yang masih menganggap sepele terkait korupsi keuangan ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyelewengan keuangan, baik di dalam negara, suatu lembaga, yayasan, bahkan organisasi-organisasi. Dan mari kita lihat bagaimana korupsi yang ada di negara kita tercinta ini. Oke, jadi organisasi ini kok bagus juga ya? Permisi Kak, ya. Oh ini Kak, izin sebelumnya menyampaikan laporan seminar kemarin Kak. Ya, silakan dulu duduk, Dek. Terima kasih ya Kak. Nah jadi ini Kak, ada laporan seminar dari organisasi B yang 2 hari yang lalu Kak. Nah jadi ini yang saya baca SDG-nya ada kejanggalan itu Kak. Ada keanehan, mereka ngajuin dana 10 juta sedangkan ini dana yang terpakai hanya 3 juta. Itu gimana ya Kak? Coba saya sudah berulang kali melakukan pengecekan dan emang ada kejanggalan dana gini Kak. Oh iya, ini di acara seminar kemarin ya? Iya Kak. Iya ya, di sini 10 juta tapi yang mereka gunakan cuma 3 juta. Udah ada baca-baca lagi, udah dihitung lagi. Udah Kak, udah sampai 3 kali juga dicoba hitung lagi dan memang ada bagian ini. Gimana kalau kita langsung konfirmasi ke organisasi B? Oh, boleh tuh Kak. Saya izin telepon dulu ya Kak ya. Boleh, coba ditelepon. Pakai aja telepon kan organisasi. Oke, makasih Kak. Halo, Assalamualaikum. Benar ini dengan organisasi B, ketuanya? Iya benar dengan saya. Ini dengan ketua atau bendahara umumnya ya?
Saya bendahara umumnya. Oke, bendahara umumnya. Jadi di sini kami baru menerima LPJ-nya dan sepertinya harus ada yang didiskusikan ya Bu. Ibu bisa datang ke sekretariatan sekarang. Aduh, saya nggak bisa nih. Soalnya saya punya kegiatan nih pada siang hari ini. Jadi nggak bisa ya Bu. Kalau begitu bisa kirimkan anggotanya Bu, karena ini sangat mendesak ya Bu, karena akan dikirimkan ke LPJ-nya. Ya, oke. Saya suruh nanti perwakilan ya yang akan datang ke tempat. Baik, terima kasih ya Bu ya. Baik. Assalamualaikum. Gimana deh, udah ditelepon? Juga tapi katanya ada kesibukan, kemungkinan hanya anggotanya saja sih. Kadang kalau anggotanya kadang kurang paham. Iya sih Kak, gimana ya Kak ketemu? Ini coba aja deh kita kembali ke informasi mereka. Boleh Kak. Kita tunggu saja dulu. Ini sih Kak. Ya, silakan duduk. Duduk. Silakan. Tadi kami ditelepon sama ketua kami, bendahara umum kami, katanya kami disuruh datang ke ruangan ini. Ada apa ya Kak? Nah, jadi saya ada dapat laporan nih dari bendahara umum saya. Kalian kemarin baru mengadakan acara seminar ya? Nah, di sini di LPJ-nya itu kalian mengajukan dana 10 juta. Tapi kenapa di laporannya kalian hanya menggunakan 3 juta? Itu gimana ya? Atau kalian salah menulis atau gimana, bisa dibaca lagi? Diminta untuk dana pengeluaran itu langsung ke Bendung dan untuk ini semuanya beliau yang mengurus. Untuk pemasukan yang kami diberikan oleh Bendung dan untuk pengeluaran yang tidak tahu kan sisanya kemana. Iya Kak, kami nggak tahu apa-apa. Ya ini nggak sesuai gitu kan? Kok nggak bentuknya sih yang datang? Ya, karena beliau ada kesibukan, jadi kami mewakilkan untuk menerima. Baik teman-teman, hal ini pasti sangat sering terjadi di organisasi-organisasi yang ada. Ini merupakan suatu hal korupsi keuangan yang sering terjadi, dan kita nggak boleh terus dilanjutkan hal seperti ini. Korupsi tidak hanya terjadi di aparat pemerintah saja, seperti lingkungan kampus. Korupsi tanpa kita sadari, kita telah melakukannya walaupun itu hal yang kecil. Menjadi titik fokus sekarang adalah kejujuran, di mana ini menjadi tolak ukur paling utama faktor dari anti korupsi. Bagi seseorang yang tidak memiliki kejujuran, maka seseorang tersebut akan susah dalam menggapai sesuatu maupun perbuatan serta lingkungan di sekitar. Bagi kita sebagai mahasiswa, kejujuran itu menjadi hal yang penting yang bisa kita terapkan untuk memberantas yang namanya anti korupsi. Seperti kita tidak melakukan yang namanya plagiarisme dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, kita tidak menyontek saat ujian berlangsung. Dan yang ketiga, kita tidak mengubah nilai yang sudah kita dapatkan. Oke, sekarang sudah selesai ya materi kita. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu adakan kuis sedikit ya. Oke, kita mulai ya. Nah, sebelum kita mulai kuis, handphone dan segala yang ada di atas meja dikumpulkan di atas meja. Yang ada di atas cuma pena saja, oke? Nggak boleh, kan satu aja tadi, masa udah hilang? Tapi bisa, soalnya cukup mudah dan sedikit. Jadi Anda semua bisa untuk menjawabnya. Jadi gampang udah? Udah ya. Nah, Ibu pastikan semuanya jujur. Oke, perhatikan ya. Ibu pastikan semuanya jujur, tidak ada yang curang ya. Karena kan baru selesai dijelaskan materinya ya. Oke, sudah bisa kita mulai? Bisa Bu. Semoga bisa ya. Soalnya beda-beda ya setiap orang. Bisa nih. Kamu kasih sama temannya. Ibu kasih waktunya 10 menit. Jawab 3 soal. Cuma 3 soal. Ya. Jawab 3 soal. Iya, panjang kali. Nah, jawab semampunya, oke? Kita mulai dari sekarang ya. 10 menit ya. 1, 2, 3, mulai. Jangan ada yang menyontek. Ibu tidak mau terdengar suara bisik-bisik ya, Anda semuanya. Konsentrasi menjelaskan. Suara apa itu? Jujur. Ada yang punya handphone? Nggak ada Bu. Tadi Ibu sudah suruh kumpul ke depan. Kok ada suara handphone ya? Yang depan, jujur sebelum Ibu menggeledah. Tidak ada Bu. Yang di belakang? Tidak ada Bu. Serius? Ada yang mau jujur? Iya Bu. Sebelum Ibu periksa satu-satu, Tidak ada, Bu. kumpulkan kalau kalian memang benar lihat handphone. Ibu mau lihat kejujuran kalian. Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Yang di belakang? Jujur. Ibu ada suara handphone, tidak mungkin dari antara kalian ini nggak ada yang jujur. Sebelum Ibu geledah, boleh serahkan di atas meja ini. Ibu nggak kenapa? Ayo. Adik kamu? Iya. Serius ini? Sebelum Ibu lihat? Kamu betul juga? Ini apa? Ini apa? Oh, kamu lihat jawaban dari handphone. Ibu tadi suruh kumpulkan. Kamu jawab sudah dikumpulkan sama teman di depan. Nah, ini jujur namanya? Tidak kan?
Baik, jadi itu adalah contoh dari mahasiswa yang tidak jujur dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen. Ketika ada ujian, mereka melihat seperti handphone untuk mencari jawabannya. Jadi teman-teman, jangan ditiru perbuatan yang tadi, karena itu termasuk dalam korupsi nilai. Nah, dari beberapa kasus yang telah dibahas sebelumnya, salah satu kasus yang sering terjadi di mahasiswa yaitu kasus tentang gratifikasi. Nah, gratifikasi ini terjadi karena keinginan dari beberapa oknum mahasiswa yang ingin memperlancar tugas-tugasnya, salah satunya tugas akhir. Hal ini juga bisa terjadi karena sulitnya dalam menyelesaikan tugas akhir, dan hal ini dilakukan mahasiswa gratifikasi ini untuk memperlancar studinya, seperti memberikan bingkisan maupun uang. Nah, hal ini tidak boleh dilakukan, apalagi di lingkungan mahasiswa yang merupakan suatu tempat pendidikan yang seharusnya mencegah hal ini terjadi. Ya, silakan masuk. Ini sih Bu. Ya. Oh, kamu mahasiswa bimbingan saya? Iya benar Bu. Boleh diperiksa Bu? Lalu udah dilakukan juga kemarin sudah dari terbaik? Sudah. Ini udah diperbaiki. Ini kan sebelumnya sudah saya bilang tulisannya bukan seperti ini. Ini salah nih ya, ini diulang. Ini juga, ini astagfirullah, daftar pustakanya ini tahun berapa ini? Ini udah lama sekali nih, kan kayak baru. Baik Bu. Ini di ibu, ini salah. Ulangnya dari halaman 3 sampai halaman 10. Ini kayaknya ini nggak rapi di tulisannya. Diulang lagi. Coba kamu baca lagi panduan deskripsinya ya. Ini saya harus ulang ya Bu? Iya, perbaiki nih dari halaman 3 sampai halaman 10. Ada banyak kan infonya. Aku saya ada sedikit. Aduh, apa ini kan? Soal bermanfaat Bu. Oh gitu. Untuk saya tadi sebenarnya cuma ada info-info sedikit. Jadi partnya kamu nggak perlu halaman 3 sampai 4 aja. Oh, 3 sampai 4 saja Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Aduh, ya. Nah, dari cuplikan video tadi, itu adalah salah satu tindakan gratifikasi yang terjadi di mahasiswa. Namun, hal itu tidak boleh ditiru teman-teman. Kita harus berusaha untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita. Ingat, jangan ditiru. Korupsi suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok. Yang korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan diubah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Faktor-faktor Indonesia tingginya tingkat korupsi yaitu faktor kemiskinan, faktor budaya, faktor ketidaktahuan, faktor kekuasaan, faktor lemahnya negara, faktor kurangnya normalitas masyarakat. Jenis-jenis korupsi yaitu 1. Petty corruption, yaitu skala kecil atau seseorang yang melakukan korupsi. Yang kedua yaitu grand corruption, yaitu skala besar yang meliputi orang-orang berorganisasi. Yang ketiga, politik corruption, yaitu orang-orang yang berpolitik melakukan korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan kita dan juga memiliki dampak buruk dalam seni kehidupan. Nah, korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, pemerintahan, demokrasi, hukum, politik, dan tatanan sosial masyarakat yang hidup. Nah, kita sebagai mahasiswa perlu kita terlibat dalam upaya pencegahan korupsi dengan cara kita memahami bagaimana nilai-nilai anti korupsi itu dan juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perangi korupsi. Jauhi korupsi. Korupsi merusak bangsa. Wow. Berani jujur hebat. Jajah korupsi. Lawan korupsi. Say no to korupsi. I know